Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kita perhitungan sabaleh bulan nang katibo dengan Allah memanggil kita dalam ayat. Apa yang sebenarnya orang beruntung itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang memelihara kesucian dirinya. Inilah yang kita pelihara agar jangan kotor kembali diri kita setelah Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salido batanah liye kubang putih jokoto tuo dulu mudo kini lagai janggui la putih kesadonya. Itulah ciri-ciri awak dari tahun ke tahun, bertambah lama. Sesudah itu badan sakit-sakit, sarawa lapang mati. Ya memang begitu aturannya. Karena kita setiap hari ini maju, tidak ada yang mundur. Maju menuju pintu kubur. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati, dimatikan oleh Allah dalam ridha-Nya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kepada Allah yang dipuji itu kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Tanpa pertolongan dari Allah, maka tidak akan berdaya kita mengurus semuanya. Karena kita nyatakan dalam kalimat merendahkan diri, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita baca setiap saat, bahwa kita mengaku tidak berkuasa, tidak berdaya. Yang berkuasa dan berdaya mempunyai kekuatan itu menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita puji tiap hari. Jangan lupa kita memujinya. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sekarang walaupun beliau tidak pernah kita temukan secara fisik, tapi kita berhubungan dengan beliau dengan salawat. Mudah-mudahan di sorga nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, malam sekarang acara kita silaturahmi yang telah lama diistilahkan di Indonesia. Itu lamanya semenjak Pak Soekarno lahir. Istilahnya halalun bihalalin. Kalau kita wakafkan halal bihalal. Harus kita pahami bahwa halal bihalal itu kita lakukan. Pertama alasannya tadi, tidak sempat kita bertemu muka, jalang menjalang, silau menyilau di hari raya dari rumah ke rumah. Sebabnya apa?
Karena kita yang berdomisili di Padang ini, tidak semuanya orang asli Padang. Banyak orang merantau. Kadang-kadang orang merantau tu dapat kerajo di Padang, serupa di PT Semen gua. Orang nan di bawah bukit, nan tinggal sini tu tidak dapat dah. Namanya istilahnya Jawa tu, orang tu putra daerah ya. Ayo, anak negari. Tidak dapat. Orang Jawa dah dapat. Jadi yang mengatur itu semuanya Allah. Makanya orang yang tinggal di Padang, ada yang berasal dari Solo, ada dari Bukit Tinggi. Kalau lai pitihnya, nyo calik jo kampung hari raya tu. Sebab tidak ada pitih, tidak bisa do Pak. Kasih oto saya tidak ada pitih 20,000, lai talok jalan ke Bukit Tinggi. Harus ada pitih 20,000 untuk seoto. Jadi kadang-kadang ada orang tak pulang. Lain tak pulang ke kampung. Kalau tak ada pitih ke seoto, tak ada yang diturui ke sinan lain. Orang sana lah punah, sawah lah tajua, gurun lah tagadai. Tak ada cik je lain. Tengah lain. Hari raya itu sesudah awak salat Id, sudah mendengar khutbah, tu bersilaturahmi awak jo kawan. Dengan tidak bertemunya sebahagian kita, ada yang pulang kampung, tidak bertemu tamu, ajo halal bihalal kau bertemu. Tapi jangan dianggap halal bihalal ini adalah sesuatu kaum muslimin membuat kita bebas setelah kita berhari raya. Sebab ikut kalimatnya bahasa Arab, tapi orang Arab tidak memakai. Orang Arab sudah raya, kau tidak ada halal bihalal tu Pak. Menganya, nyo silaturahim. Iya kan? Para jemaah kaum muslimin, silaturahim itu disuruh oleh Allah. Tidak ada pernah basuh kalimat kalian halal bihalal lah, tidak ada. Tapi silaturahim disuruh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, wasallul arham, hubungkanlah silaturahim. Tidak ada Allah menyuruh kalau kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka engkau berhalal bihalal. Tidak ada. Sebab ini berat Pak. Abareknya lana segitu kerajaan. Kalau mualal bihalal kalau saja Pak Soekarno lah iya, berapa tu? 1901, kini 2022, berapa tahun tu? Nah. Tapi Allah di Indonesia kau berhenti orang korupsi. Jadi nancak namanya halal biharam. Bukan halal bihalal. Seluruh instansi bapak-bapak, ibu-ibu madon halal bihalal kau mah. Baisu ambo di rumah Pak Sekda tu seluruh ibu-ibu dharma wanita di Sumatera Barat berkumpul di Jalan Raden Saleh di rumah Pak Sekda. Halal bihalal tu. Kalau barari ko halal bihalal saya diundang orang. Kaduri, ke Batam, ke Bangkinang. Ya kan? Jadi halal bihalal tu bare sesudah ko nan halal sedih kerajaan. Tapi ternyata bapak-bapak ndak itu. Ada senang tertangkap korupsi. Itu namanya yang cocok halal bihalal. Ada waktu saji ko secara bagetek-ketek ya kan. Jana do pengurus nama liang piti musaji sudah halal bihalal kok. Nyo ada orang Pak ndak mengurus musaji do manguruyan. Pernah terjadi di Padang Pak, pitih korbannya pakai untuk bini celai. Musajinya nak lihat kecil no. Ikan hanya kaduan di masyarakat.
Jadi kadang-kadang awak jo istilah kau terlampau tinggi memambil, tapi ndak diamalkan. Kau ndak halal bihalal na ba namanya silaturahim. Tapi itu ternyata sudah mendarah mendaging. Kalau di PT Semen Padang dulu kalau masuk tu ndak tangguang, dan halal bihalal tu makanan. Ya kan, melantak sate, melantak lamang tapai, banyak makanan tu. Ya kan? Atau halal bihalal. Jadi yang intisari sebenarnya banyak kita lupa. Silaturahim atau silaturahmi itu perlu. Makanya di dalam sesuatu masyarakat ini ada organisasi. Serupa Muhammadiyah aku kan organisasi nang kue kok Pak. Dari TK ada sampai perguruan tinggi ni. Baik tujuh rumah sakit. Ya kan? Baik tujuh panti asuhan. Coba etong bara panti asuhan Muhammadiyah di Padang. Banyak. Perguruan tingginya di Bukit Tinggi ada, di Padang ada, di Pekanbaru ada. Baik tujuh panti asuhan. Kaum muslimin itu kan untuk melanjutkan bagaimana generasi yang tidak punya ayah dan ibu nalah meninggal ayah jo induknya dipelihara di panti asuhan. Ibu-ibunya juga tergabung dengan kesatuan Asyah. Ini sesuatu yang sangat baik sekali. Sehingga terjalin ibu-ibu bapak-bapak dengan itu ukhuwah. Orang yang berukhuwah itu hidupnya akan selalu bapak-bapak merasa kelapangan dan ketenteraman. Sebab antara satu yang lain tidak ada sifat iri. Yang menghancurkan kita dalam hidup ini iri, Pak. Iri, dengki. Ndak orang nan diri nan hancur, awak nan tukang iri itu. Kenapa hancur? Kata Nabi begini. Hendaklah engkau jauhkan dirimu dari iri dan dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad atau dengki itu yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Sifat dengki dan iri memakan semua amal baik seperti kayu masyik dimakan api. Di setelah kita berhalal bihalal, bersilaturahmi, maka kita atur hidup ini dengan akhlakul karimah. Siapa yang ditiru akhlak karimah tu Nabi. Nabi tidak tertiru di kami Ustaz, memang tidak. Tak bisa Nabi ditiru dah. Kerana Nabi itu dikandai Allah. Tidak pernah terganggu oleh setan. Apa yang dikerjakannya yang baik-baik tetap istiqamah. Kalau awak tidak Pak. Ada celai ya, ambo keceng kapak enam pengurus masjid. Ada orang periode yang ketiba dipilih pengurus 5 tahun. Hanya ndak terpilih lah, ndak tahan tu lah. Pengurus masjid Islam kau dah nanti tu nak. Dek ndak inyo jadi pengurus lainnya ndak mau datang masjid kau lah. Kalau ada jitu ubah perangai lah. Ini terangga dapat tau. Ini kan? Ada. Ndak terpilih awak ndak mau masjid lah. Berarti nyom ke musajid itu tidak makmurkan musajid tu. Ateh nama pengurus. Jadi kalau memakmurkan masjid itu kita tetap datang. Karena pahalanya untuk kita. Kalau sekadar mendengar kaji Pak, di YouTube sebanyak kaji kedengar. Tapi kalau berkunjung ke masjid seperti sekarang ini apa? Begitu Bapak Ibu tadi melangkah dari rumah, berniat untuk mendengar pengajian ke Masjid Ihsan, saja turun janjang. Tiba siko salat Isya berjamaah.
Kemudian sabar sabanta menengah kaji. Sudah tu apa pulang. Tiba lo dijanjang balik. Baru malaikat berhenti mendoakan. Adolah nama tanya, doanya tu Ustaz. Kebanyakan orang ko ingin doa, dek malaikat nama doa, inginnya kayu. Lai kayu aja doa ni malaikat tu. Ya kan? Ternyata malaikat ini doanya tidak memintakan kaya. Karena malaikat itu ada yang membagi rezeki kerjanya. Ada yang mengatur turunnya hujan. Ada yang spesial mencabui angok saya. Jadi kan? Ada pekerjaannya seperti itu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu namanya Israel. Tak ada kerajaannya lain dari itu tu dah Pak. Apa siap-siap salah kalau nyo akan datang. Dah tentu dia guru silik. Ya kan? Jenderal. Tentu dia tu. Malaikat yang bernama maut. Jadi malaikat sudah tahu masing-masing kita ini apa rezeki untuk kita. Berapa Allah mau memberi kita rezeki. Itu malaikat sudah tahu. Sehingga tidak ada mendoa nawak supaya jadi kayu. Doanya apa? Kalau kita yang hadir di masjid ini, ya Allah, ampunkan dosa Pak Pengurus dan jamaah Masjid Ihsan Muhammadiyah. Karena di dalam tu kini satu Ustaz Ristawardi, ampunkan dosanya ya Allah. Apabila malaikat tu berhenti mendoaan, lah tiba lawak di janjang rumah awak beko. Jadi ulang-ulang doa tu Pak. Tapi kalau awak duduk di lapau menengah pengajian di YouTube, itu ndak dapat dah Pak. Orang duduk di lapau tu ndak adanya doa ni malaikat terus peganannya pada mino. Tak ada lain dari itu. Ndak dapat doa tu. Ikan? Biasa orang duduk di masjid, inyo pasti zikir, baca Quran, salat sunat. Doa tu saja awak turun tadi sampai awak tiba di rumah. Kecuali, dulu kecualinya Pak. Awak lagi duduk di masjid, kau pindah dapat doa tu dok. Siapa tu orangnya? Orang nalalamo bautang lahaco, orang nama piutang, kau minta bayi, hanya tak mau bayi. Atau tak dapat dari doa tu tu. Ya kan, jadi apa nama hutang keluar salah. Tak dapat. Tapi kami lagi berencana membayar Ustaz ko hutang ko punya surek-surek. Kami bayar sekian lagi taruh kami cicil. Tu tak ada dua salah dalam. Kau nak ada rencana nak membayar. Ya kan? Basi kali aja taruh. Diminta orang pertama berjanji julo-julo terima. Ya kan? Dalam nerima julo indak lo bayar. Berjanji lo lihat. Yang intinya dia tidak akan mau membayar. Basi kali aja. Itu tidak dapat doa malaikat walaupun dia berada dalam masjid. Ya kan? Itu kelebihan. Kalau mendengar pengajian bisa di TV ada. Lebih-lebih kalau pakai wifi di rumah awak, YouTube tu bisa dipagadang. Kalau dia pay kan ketik sebut orang tanya. Kalau pasang wifi di rumah, bisa. Gadang bantu ustaz tu. Bisa. Tapi pahala yang seperti di masjid ni tak dapat. Kemudian siapa yang hadir di masjid ini akan dipermudah oleh Allah karena dia menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, kajian-kajian, maka dipermudah oleh Allah jalannya ke surga. Dipermudah jalan ke surga oleh Allah. Itulah sebabnya kita ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Jangan menurun, harus meningkat.
Ada bapak-bapak, ibu-ibu nan menamaikan Al-Quran 2 kali khatam misalnya. Ala hari raya kau dibuat 3 kali lain. Jangan sampai tidak baca Quran. Kemudian berapa kita menyumbangkan rezeki yang diberikan Allah untuk panti asuhan di bulan puasa, ditingkatkan. Sebab kaum muslimin, rezeki yang diberikan Allah itu bukan pahala saja gantinya, tapi rezeki itu dikembalikan oleh Allah dan dilipat gandakan. Jadi seluruh amal itu harus meningkat di bulan Syawal ini, jangan menurun. Itu maka ada hadis Nabi berbunyi, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Sianan amalnya seseorang itu lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, orang itu menang. Coba kita tanya manusia ini semua, Pak. Tidak ada yang ingin kalah, Pak. Manusia aku ingin menang, beruntung saja. Orang berjudi kan haram tu, Pak. Inginnya menang. Maka judi itu lingkaran setan. Nan menang ketagihan, nan kalah penasaran. Apabila kau berhentinya tu, nang kecil nama nang bola, pandai lemah berhenti bola aja. Nang kecil nang kalah, ikut dojo kambo kadel aja. Atu, ape jo jam tangan. Labi lo jam tangan jo ape, adojo nang kambo kadel. Orang rumah aja. Orang Arab jahiliyah mereka itu loh, Pak. Kalah bajudi itu bininya nyo kadel. Apakah sudah habis jahiliyah itu sekarang? Belum. Orang jahiliyah nan mati di masa Arab dulu memang habis. Tapi nyo kado di masa negari. Orang jahiliyah itu. Orang yang tidak mengerti kaum muslimin apa yang disuruh agama dan apa yang dilarang agama. Kalau ada orang sudah halal bihalal, Pak, berhentinya salat. Itu tidak mengertinya apa tujuan halal bihalal. Di akhirat ini nanti yang diperiksa dulu. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama amal yang diperiksa oleh Allah setelah kita keluar dari kubur dan berdiri di mahsyar, alun bergeser tapak kaki awak tagak. Yang ditanya dahulu itu salat. Makanya bapak jana dojonan salat ke menikahan anak saya. Nyo tahu go baso nan tak salat go ndak boleh jadi wali nikah. Tahu nyo. Anyo kana lo di bininya. Dah. Awak kabarale anak awak bulan ketibul. Anak awak cik ko perusi ndak dona lain. Udah ndak salat selama ko. Kecik buya ndak boleh ayah nan tak salat menikah anak. Salat lauda lo dida lah sudah si nikah ko berhenti lo balik. Ini mempermainkan Allah. Tidak boleh. Salat tu tak boleh main-main. Itu makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam salat. Kan ada rumah awak dekat masjid, orang lazan awak mencat rumah itu. Lah sudah lo orang salat, laku 2 hari dicat je lah. Tapi kau di 2 salat tu je salat asar. Usalli fardal borongan zuhur dan asar. Iya kan? Tunjuk karate dia melekat nanti. Kan? Nan boleh digabung tu salat awak musafir. Iya kan? Tu boleh tu. Sudah dijamak boleh lo dikasar. Tapi kalau mancat rumah, membasuh hoto, orang azan pending dulu.
Sebab apa? Memang muazin yang melantunkan azan itu, tapi panggilan itu dari Allah. Panggilan itu tidak sio-sio. Pertama, kecil Allah, hayya 'alas shalah. Kalau kita salat berarti kita mendirikan agama. Orang yang mendirikan agama tadi, hayya 'alal falah, raihlah kemenangan. Jadi orang yang memenuhi panggilan Allah itu orang meraih kemenangan atau keberuntungan. Jadi kalau kita bertanya-tanya bapak-bapak, dimanapun negara yang penduduknya beragama Islam, di Indonesia konanado alal bialal. Istilahnya tinggi, beramalkan kurang. Malah doa halal bihalal tu makan saya, tak ada pengajian. Jadi ambo sesuai je Pak Presiden, halal bihalal perlu makan aja. Iya kan? Sesuai. Ya tak makan tu halal bihalal. Bagaimana kita berbuat setelah kita menghindarkan yang haram di bulan Ramadan, kita tetap menghindarkan yang haram itu minimal untuk sabaleh bulan yang ketiba. Bamang kau datuk batihi sabaleh bulan. Lebih-lebih nang gaya-gaya kau ndak lama kau dah. Ada nantak kesampai puasa yang ketiba. Ibu-ibu kalau ada suami ibu-ibu nalah umur 70 aja ditinggal-tinggalnya. Kalau nyopasan ibu de anak ke Jakarta, ya kan? Abau udah tu. Puasa suami umur 70 kau ndak kalamo ibu mau urus tala matinya. Ya kan? Bama kau itu kecil Ustaz. Kami orang pensiun kau kan ada WA sama orang pensiun. Indak menjalan enggak seminggu dah Pak. Ada sekawan mati mah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau indak di rumah sakit umum, kau indak di rumah sakit semen Padang, kau indak di BMC. Nah itu. Jadi kita maju untuk maju meninggal dunia. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah kita periton sabaleh bulan nang katiba dengan Allah memanggil kita dalam ayat apa yang sebenarnya orang beruntung itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang memelihara kesucian dirinya. Inilah yang kita pelihara agar jangan kotor kembali diri kita setelah Ramadan ini. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam ini, lebih dan kurang. Yang lebih itu semuanya adalah milik Allah. Yang kurang itulah kita. Maka kita mohon kepada Allah kekurangan kita di sana sini mengamalkan agama ini mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah sehingga sempurna masa-masa yang akan datang. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.